Kaitan dengan sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus di Indonesia tentang hubungan terhadap Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun pengertian Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Adapun Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Di dalam suatu pemerintahan pasti akan terjadi sebuah kasus, di mana saya menganalisis sebuah kasus korupsi. Seorang kepala desa yang berinisial AB di Kecamatan Martapura di kota diringkus pihak Kejaksaan Martapura, Kabupaten Banjar di tempat persembunyiannya di kota Banjarbaru. Selama 6 bulan lebih, pihak kejaksaan menetapkan AB masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terus melacak keberadaannya sejak akhir tahun 2020. AB ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengelolaan dana desa dan diduga merugikan negara mencapai 412 juta rupiah dari anggaran dana desa pada tahun 2018. Pada saat pemeriksaan awal, AB tak mampu mempertanggungjawabkan pengeluaran dana desa yang dikucurkan kepada desanya tahun 2018. Sempat menjalani beberapa kali pemeriksaan, AB kemudian selalu mangkir dari panggilan hingga akhirnya ditetapkan sebagai DPO pada 10 September 2020. Perkara dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun 2018 selama ini selalu mangkir dari panggilan penyidik kejaksaan yang telah dilakukan pencarian pada tahun 2020. Namun, tersangka bersembunyi di suatu tempat, terang Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Hartadi Kristianto. Akibat perbuatannya, AB terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Selama proses persidangan akan dilanjutkan, AB kini dititipkan di Rumah Tahanan Cempaka, Kota Banjarbaru. Hal ini sangat berbeda dengan nilai-nilai yang tertanam pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan korupsi bukan hanya melanggar peraturan negara, tetapi juga melanggar ideologi Pancasila. Pada sila pertama, pelaku melakukan korupsi sudah tidak mempunyai sifat ketuhanan yang Maha Esa, karena telah melanggar aturan Tuhan, yaitu mengambil hak yang bukan miliknya. Melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang yang melakukan korupsi telah menyengsarakan orang lain, tidak memiliki sifat kemanusiaan terhadap sesama, dan lebih memikirkan kepentingan sendiri daripada orang lain. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, orang yang melakukan korupsi telah melanggar sila ketiga, karena tindakan korupsi ini dilakukan secara berkelompok. Jika salah satu dari mereka tertangkap, bisa memecah antar individu. Melanggar sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin atau pejabat yang korupsi jelas telah melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya, telah mengambil kekayaan yang bukan miliknya demi kepentingan pribadinya, sehingga kesejahteraan rakyat mengalami hambatan. Selanjutnya yaitu sila kelima. Melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas bahwa seorang korupsi telah melanggar keadilan bagi rakyat karena itu dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan ataupun keadilan seluruh rakyat, sehingga rakyat akan mengalami kemiskinan akibat dari korupsi tersebut. Di Indonesia, korupsi sudah banyak terjadi di pemerintahan. Tegas lagi dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Agar tidak terjadi hal-hal buruk yang dapat merugikan negara Indonesia,
dengan mengikuti Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tata tertib hukum negara Indonesia.